kita berhimpun sebagai sahabat satu sama lain, putra putri Allah. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam rangka penutupan sosialisasi APP untuk kevikipan Palu, sekalian pelantikan panitia pemekaran keuskupan, kita diajak untuk menjadi sahabat yang setia, suami istri yang setia. Tugas dan peranan kita masing-masing dalam kesetiaan. Putra Sirak mengatakan begini, sahabat yang setia tidak bernilai dan harganya tidak ada bandingannya, mahal sekali. Dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mahal karena kesetiaan kita. Mari kita rayakan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kita. Dia setia mengasihi kita, dan Dia pun setia mengutus kita supaya kita berjalan bersama sebagai pesiara-pesiara pengharapan untuk menemukan yang istimewa. Tuhan bilang siapa yang setia akan dimuliakan. Mengawali perayaan ini, mari kita mohon belas kasih Allah turun atas kita semua, menyucikan kita dari noda dosa, bertobat sungguh-sungguh karena kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji bagi Allah di surga.
sejati kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami sahabat-sahabat yang setia bagi sesama kami dalam tugas pekerjaan dan perutusan kami masing-masing, secara khusus dalam perutusan kami sebagai panitia pemekaran keuskupan baru. Semoga kami setia untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan gereja-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu, tetapi dari antara 1000 hanya satu saja yang menjadi penasihatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, dan jangan segera percaya kepadanya. Sebab ada yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percekcokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai dan harganya tiada terbayar. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan, hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah menanggapi sabda Tuhan dengan bermasmur. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu akan menjadi sumber sukacitaku. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu.
Baik pengantarnya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, teman-teman pastor, para suster, frater, saya mengucapkan terima kasih. Kita semua, baik yang jauh maupun yang dekat, berhimpun di sini dengan niat-niat yang mulia. Kita mau bertobat secara ekologis dan mau berjalan dalam pengharapan untuk ke depan sebuah keuskupan. Sambil berterima kasih, bacaan hari ini saya kira tepat untuk misi gereja, misi kita semua, yakni supaya kita setia. Setia sebagai putra-putri Allah, setia dalam panggilan hidup, setia dalam perkawinan, setia dalam imamat. Tadi pagi karena tidak tertidur minum kopi tadi malam, saya baca dan saya ingat Mother Teresa mengungkapkan semangat hidupnya. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tapi kita dipanggil supaya setia dan sukses. Kita masing-masing punya pengalaman. Kalau kita setia, mulai dari hal kecil dengan tugas dan tanggung jawab, maka akan setia juga untuk selanjutnya. Tuhan memanggil kita setia. Setia sebagai sahabat satu sama lain, setia dalam hidup perkawinan untuk suami istri, dan yang masih anak-anak setia jadi anak-anak, dan kepada para suster, frater, para imam setia dalam panggilan. Kita dipanggil untuk setia karena ternyata kesetiaan itu tidak mudah terwujud. Lain kali kita suka, tetapi lain kali kita ingkar janji. Kita dengarkan dalam kitab Putra Sirat bacaan pertama, bagaimana tipe-tipe sahabat di sana terungkap. Ada yang menjadi sahabat kalau menguntungkan, kalau dalam kondisi sukses, kalau dalam kondisi hebat, tetapi dia sahabat karena itu. Dan karena itu, di saat Anda tidak sukses, Anda sudah jatuh, dia akan berbalik jadi musuh. Jadi orang pertama yang bercerita tentang dirimu, kekuranganmu, siapa engkau? Sebaliknya, sahabat yang setia dikatakan dalam segala peristiwa, dalam suasana hidup, dia tetap oke, saya sahabat. Dan kita dengarkan tadi, sahabat yang setia mahal. Maka karena mahal, harus diuji coba. Diuji, benar dia sahabat, dan kalau terbukti dalam ujian, maka dia menjadi harta yang tak ternilai, menjadi ibu kehidupan. Dan bisa bayangkan ibu kehidupan itu bagaimana? Memberi, terus memberi tanpa henti.
Dia memberi tanpa mau kembali. Sahabat yang setia. Nah, bagaimana sahabat yang setia itu dikonkretkan dalam hidup yang paling kecil? Itulah hidup perkawinan. Ada yang menjadi suami istri setia, tapi ada juga yang menjadi suami istri tidak setia. Akhirnya cerai. Dan Yesus bilang, kenapa ada perceraian menurut hukum Musa? Karena ketegaran hatimu. Apa itu tegar hati? Ya, tidak mampu, keras kepala, menuruti kemauannya sendiri, sombong, sangat duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, pastor yang terkasih, sabda Tuhan ini mengajak kita berjuang, terus berjuang menjadi orang yang setia. Supaya kita setia, perlu takut kepada Tuhan. Mesti ada yang ditakuti. Kalau sudah tidak ada yang ditakuti, maka kita anggap diri kita paling berkuasa, dan kemudian kita mudah berbuat yang tidak baik, tidak setia. Kita orang-orang beriman, kita datang sebagai orang beriman, kita berproses dalam sosialisasi APP sebagai orang beriman, kita diangkat menjadi panitia pemekaran keuskupan sebagai orang beriman. Mari kita setia. Dan mari kesetiaan itu tidak hanya didasarkan pada iman kita, tetapi oleh iman itu kita diangkat dalam martabat yang mulia. Seperti pasangan suami istri, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Apa yang sudah dimeteraikan oleh Allah dengan meterai yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hendaknya setia dipelihara, setia dikembangkan, dan akhirnya menghasilkan buah. Terima kasih. Jauh atau dekat, Anda mau kita semua berjuang untuk setia. Dan supaya setia, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita dasarkan acara awal untuk pemekaran keuskupan ini melalui pelantikan panitia ini dalam semangat harapan kita bersama-sama berjalan dengan arah yang jelas, dengan harapan yang teguh untuk ke depan di dunia ini jadi keuskupan dan kelak di surga menjadi bagian kerajaan Allah. Mari acara pelantikan panitia pemekaran keuskupan ini kita baharui komitmen kebersamaan kita. Apa artinya Pastor Chris tanpa Anda semua? Mari kita berjalan bersama, tolong menolong sebagai sahabat, kerja bersama sebagai satu tim, terbuka untuk saling menerima satu sama lain, supaya
dalam semangat itu kita mampu wujudkan ke depan yang luhur dan yang mulia. Dan mari dalam semangat kesetiaan, nanti dalam upacara pelantikan ada keputusan Anda menyatakan ya, saya mau, ya, saya bersedia. Anda juga akan mengucapkan janjimu untuk menjadi panitia pemekaran keuskupan dengan bidang-bidangnya dalam satu kesatuan. Mari janji itu bukan di bibir saja, tapi janji yang keluar dari hati orang beriman, dari hati seorang yang sungguh dipilih, dari hati anak-anak Allah, supaya kita setia dengan tugas dan tanggung jawab, agar melalui kesetiaan itu kita sungguh mampu mewujudkan kehendak Allah melalui Bapak Uskup dan keharapan untuk menjadi bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, suster, frater, panitia yang akan dilantik, mari kita menyadari bahwa kita bernilai di mata Tuhan dan bernilai di mata sesama satu sama lain karena kesetiaan. Dan kesetiaan menuntut pengorbanan. Mari kita berkorban supaya kurban-kurban karena kesetiaan itu akhirnya dimahkotai oleh Tuhan. Hai hambaku yang setia dan baik, masuklah dalam kemuliaan bersama Bapa. Semoga demikian. Amin. Kita lanjut dengan upacara pelantikan dan diawali dengan pembacaan SK dari Bapak Uskup untuk panitia yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pastor Luki Sina. Surat Keputusan nomor 9/2/SK/2/2025 tentang pembentukan panitia pemekaran Keuskupan Palu, Uskup Keuskupan Manado, menimbang nomor 1 dan seterusnya, memperhatikan nomor 1 dan seterusnya, mengingat nomor 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Uskup Keuskupan Manado tentang pembentukan panitia pemekaran Keuskupan Palu. Kesatu, menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pemekaran Keuskupan Palu. Kedua, menugaskan segenap anggota panitia untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi Gereja Universal pada umumnya dan Gereja Lokal Keuskupan Manado khususnya, mempersiapkan terbentuknya dan berdirinya Keuskupan baru Sulawesi Tengah. Ketiga, memintakan supaya panitia memberikan laporan kepada uskup
baik secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai perkembangan. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025, hari Valentin. Lalu kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan tinjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Selamat menjalankan tugas kepada Panitia Pemekaran Keuskupan Palu. Ditetapkan di Manado tanggal 14 Februari 2025 oleh Uskup Keuskupan Manado tertanda Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Tembusan kepada yang terhormat para Fiket Keuskupan Manado, Kepala Pusat Pastoral Keuskupan Manado, dan ketiga arsip. Saya sekarang bacakan lampiran nama-nama yang masuk dalam panitia. Yang dibacakan bisa berdiri, lalu kalau pastor bisa maju ke depan. Jadi kalau pastor Jufri dibacakan langsung ke depan berbaris di sini. Panitia Pengarah Pelindung Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Penanggung jawab Vikaris Jenderal Keuskupan Manado, Pastor Wilhelmus Tome PR. Anggota Sekretaris Keuskupan Manado, Pastor Paulus Polcepitoy MSC. Vikaris Yudisial Keuskupan, Pastor Dani Surento PR. Ekonom Keuskupan, Pastor Jansen Dianomo PR. Vikaris Episkopal Palu, Pastor Damianus Yanko Alo PR. Vikaris Episkopal Luwu, Pastor Yosefat Rahayaan MSC. Pastor Terry Thomas Ponoman PR. Pastor Revi Rafael Henrico Mario Tanot PR. Panitia Pelaksana Ketua Pastor Kristianus Ludong PR. Bisa ke depan Pastor. Ketua Pemberi Contoh. Sekretaris Pastor Luki Yohanes Stefanus Singal PR. Tetap tinggal di sini. Ibu Hedwig Oktora. Sekretaris Bapak Haryanto Masaran. Saudara William Adi Prasetyo, Bapak Stefanus Agus Wahyu Wibowo. Lalu Koordinator Bidang 4 DPP Sekevikepan Palu dan Luwu, Bapak Iwan Murdianto, Bapak Suhardi. Bendahara Pastor Franciscus Walter Mandagi PR. Ibu Wenefrida Salama. Tim penyusun proposal Pastor Terry Thomas Ponoman PR, Bapak Marianto Masaran, Ibu Finansia Teresia. Tim Visibility Studi Pastor Revi Rafael Henrico Mario Tanot PR, dan juga tim Universitas Katolik de La Salle. Yang berikut tim pengembangan karya pastoral. Dari Kevikepan Palu, Pastor Damianus Yanko Alo PR, dan semua pastores Kevikepan Palu saya bacakan. Pastor Kristianus Nodong PR, Pastor Benancio Salomre PR, Pastor Billy Leonardo Tendean, Pastor Yakob Adilan PR, Pastor Yohanes Paulus Barto Mewengka, Pastor Paulus Yoce Palit PR, Pastor Franciscus Walter Mandagi PR, Pastor Terry Thomas Ponoman PR,
Pastor Brelianus Susundana PR, Pastor Luki Yohanes Stefanus Singal PR, Pastor Marciano Yosef Panto PR, Pastor Ekaristo Gerhani Sila PR, Pastor Melki Christoforus Panto PR, Pastor Jufri Antonius Dotulong PR, Pastor Bonifacius Dianomo PR, Pastor Akrius Fidelis Labia PR, Pastor Stefanus Miki Koyongian PR. Lalu kevikipan Lubuk, Pastor Yosefat Rahayaan MSC dan Pastores kevikipan Lubuk. Pertama, Pastor Robertus Tala Roga MSC. Kedua, Pastor Engelbert Trio Sumayo PR. Ketiga, Pastor Franciscus Ivan Nepanda Raja PR. Pastor Fritz Valentino Karamoy PR, Pastor Tarsisius Kewa Ama MSC, Pastor Fredianko Samudia PR, Pastor Bernardinus Palanggan MSC, Ibu Nancy Fisher, Ibu Elizabeth Mandagi, Bapak Konder Manurung, Bapak Agustinus Due Dopo, Bapak Agustinus Salut, Bapak Hein Saneba. Lalu yang berikut tim pengembangan iman dan sensus Katolikus. Ketua Pastor Terry Thomas Ponoman PR, Bapak Heron Randang, Bapak Timotius Cordianus Jehaut, Ibu Debbie Waleleng, Ibu Elizabeth Mandagi, Bapak Alosius Franky Pio, Saudari Clara Tengis, Bapak Andreas S. Hernanto, Saudari Ekaristia Lamonge, Ibu Kori Siunta, Saudari Francisca Selama, dan koordinator bidang 1 DPP dan katekis paroki Kevikepan Palu dan Luwu. Yang berikut tim pengembangan hubungan kemasyarakatan dan pemerintah. Bapak Roni Tanu Saputra, Bapak Edi Suhartono, Bapak Servi Kamei, Bapak Mikael T, Ibu Foni Sugianto, Bapak Kian Lasa, Bapak Nikolaus Biro Alo, Bapak Matius Panti, Bapak Albertinus Napi Tupulu, Bapak Antonius Totok Krisar Joko, Ibu Steni Tumeu, Ibu Debbie Waleleng, Bapak Christopher Tanus, Bapak Inyoman Suwiarya Tama, Bapak I Ketut Simon, Bapak Konder Manurung, Bapak Theodorus Moto, Bidang Komsos Paroki Kevikepan Palu dan Luwuk, Koordinator Bidang 2 DPP Kevikepan Palu dan Luwuk. Lalu yang berikut tim pengembangan pembangunan fisik. Pastor Yakob Adilang PR, lalu Bapak Rudi Prasetyo Saputra, Bapak Siswanto, Bapak David Haris, Bapak Rudi Guarno, Saudari Yeni Ye Panga, Ibu Yeni Wongkar, Bapak Herson Suwanto, Bapak Cornelius Erik Chandra, Bapak Kennedy Worang, Koordinator Bidang 3 DPP Kevikepan Palu dan Luwu. Tim penanggulangan hukum dan aset, Pastor Beni Salom Reper, Ibu Putri Darmawan Charles, Ibu Priscilia Regina, Bapak Siswoyo, Bapak Ignatius Agus Rian Pramana, Ibu Foni Vianey, para notaris Katolik Kevikepan Palu dan Luwu. Tim pengembangan ekonomi mandiri, Pastor Franz Mandagi PR, Bapak Rudi Kristanto, Ibu Vera Elena Laruna, Bapak Ferianto Cokropanus, Ibu Imelda Chandri, Ibu Foni Logianwi, Ibu Yeni Wongkar, Bapak Anselmus Sanapang, Bapak Ambrosius Wirasetia, Ibu Anastasia Lani Chandra, Bapak Ambrosius Salim, Bapak Jeffrey Jauri, Ibu Linda Salim, Bapak Christoforus Tanus, Ibu Marina Yovita Tumewu,
Bapak A. Wibowo, Bapak Agus Popang, Bapak Franciscus Yuwono, Bapak Marcelinus Made, Bapak Faganutino, dan semua koordinator bidang 5 DPP Sekevikepan Palu dan Luwu. Umat yang terkasih, demikian pembacaan SK dan juga nama-nama yang terlampir di dalamnya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, inilah panitia pemekaran Keuskupan Sulawesi Tengah. Ada yang hadir di sini, ada yang belum sempat hadir. Tetapi menurut sekretariat panitia, tinggal satu nama yang belum berkonfirmasi untuk ya. Dari sekian banyak yang sudah termasuk dalam keanggotaan panitia, sudah oke. Karena itu terima kasih atas kesediaan teman-teman pastor dan seluruh panitia. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan melalui upacara pelantikan panitia pemekaran keuskupan di Sulawesi Tengah ini. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini sebagai panitia pemekaran keuskupan di Sulawesi Tengah ini dengan ikhlas hati? Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan pastor-pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Umat yang terkasih, kita sudah mendengarkan kesediaan dan ikrar para calon panitia menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka semua. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi seluruh panitia ini. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami, para pastor, Bapak Ibu, menjadi pelayan umat-Mu, khususnya sebagai panitia pemekaran keuskupan di Sulawesi Tengah ini. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka semua, sebab dengan rendah hati mereka telah merelakan diri untuk mengemban tugas sebagai panitia pemekaran keuskupan. Semoga mereka menyelaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai panitia pemekaran keuskupan dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji hamba-hambamu ini, dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu adalah setia. Ia akan mendampingi para pastor, saudara-saudari, panitia pemekaran keuskupan, meneguhkan hati Anda semua dan melindungi Anda terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja Keuskupan Manado dan selaras dengan keinginan umat Katolik di Sulawesi Tengah, mewakili Bapak Uskup Keuskupan Manado, saya meneguhkan para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing, dan tetap mendoakan Anda semua agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati pastor-pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam menjalankan tugas kepanitiaan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum diraciki dengan air suci, akan ditandai dengan penyerahan secara simbolis SK Keuskupan Manado, Panitia Pemekaran Keuskupan, dari Keuskupan kepada Ketua Panitia. Harap lagu yang tidak selesai tidak menjadi lambang panitia yang tidak selesai, tetapi selesai karena setia sampai Keuskupan Sulawesi Tengah ditetapkan. Amin. Selamat untuk panitia, selamat bekerja, percayalah Tuhan yang mengutusmu
Tuhan setia menyertai-mu. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman akan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita menanggapi sabda Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjut dengan bagian persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa kita untuk kita sekalian bersama panitia pemekaran keuskupan dan Pastor Adri Dalia yang merayakan ulang tahun hari ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima jadi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, terimalah persembahan kami ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu apa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala orang dan
sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Allah Bapa yang Maha Setia,
Perayaan Ekaristi menjadi tanda kesetiaan-Mu kepada kami putra-putrimu. Semoga kami semua bersama panitia pemekaran keuskupan mampu setia menghayati tugas dan tanggung jawab kami, hidup dan karya kami sebagai murid-murid Yesus Putra-Mu, sampai kami bersatu dalam kerajaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Sekali lagi sebelum kita menutup, ada beberapa informasi. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Wayan dan tim Pak Hiwin dan dia yang sudah menghantar kita untuk mendalami tema APP tahun ini. Semoga nanti tim kecil dalam rohani stasi-stasi juga akan segera mensosialisasikan apa yang didapat hari ini. Dan juga terima kasih banyak pada Pastor Istian, Pastor Will sudah ada datang dan hadir lagi mulai dalam jabatan yang berbeda. Terima kasih banyak Pastor Peter, Pastor Chris dan Pastor Peter Lu, Dr. Sobat dari Lu luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk umat sekalian dari paroki-paroki yang sudah datang dan hadir. Rombongan terakhir Dr. Abdulani dan Dr. Marina dan keluarga. Edi, Ketua WTRI yang selalu setia datang berkunjung di Tolai. Dan kita semua yang hari ini hadir bersama-sama. Sebentar saya minta dulu Pastor Peter saya Walo untuk memberkati sekretariat kita yang baru, banyak bangunan lama. Perlu diberkati karena Pastor sejak kebakaran tahun 2020 ada banyak data-data yang hilang, terbakar, dan memang sudah 2 tahun supaya untuk mengumpulkan lagi data-data informasi. Semoga dengan diberkatinya tempat itu tim kerja di kesekretariatan dalam koordinasi dengan Suster Paulina akan segera bergerak dan kita akan mengumpulkan banyak informasi yang hilang. Syukur pada Allah sampai hari ini yang data-data perkawinan yang terbakar tidak pernah datang untuk minta surat keterangan belum pernah nikah karena ada banyak saksi. Kita berdoa tentang nafas, aduh kalau ini hilang berarti tidak ada bukti kalau kita suka dan marah anak-anak kan yang tidak bisa berdosa. Syukur pada Allah. Jadi informasi yang lain untuk paroki-paroki yang masih ingin berlama-lama di Tolai, silakan menghubungi panitia, suster dan lain-lain. Tapi setelah selesai misa ini, ibu-ibu di dapur masih setia untuk memberikan makan. Suster bilang, bagaimana Pastor? Mereka semua langsung pulang. Saya bilang seperti itu. Jangan suruh mereka pulang. Kamu harus memberikan mereka makan. Suster Aka, Suster Aka ya. Dia ahli gizi. Dia keras. Saya Pastor langsung pindah ke ini. Sebenarnya langsung dia bikin analisa, Pastor Marco sudah ada menu sebenarnya. Kalau dia lama-lama 2 bulan, sebenarnya badannya langsung. Nah itu dia saya, Pastor Aka. Tapi sudah kontrak kerja supaya Pastor yang aku tahu nanti kapan-kapan akan datang Suster Ata dengan aku untuk memberikan konsultasi isi. Minta maaf Suster Paulina, karena mumpung Suster Ata tidak ringan kan gitu. Nah, dia senyum-senyum tapi dia tidak mengerti apa yang. Wih, dia langsung berdoa dari jauh. Bapak punya Yesus, dia tidak tahu apa yang. Salibkan dia. Oke baik, terima kasih banyak.
teman-teman pastor, suster, frater, Bapak Ibu sekalian, mati. makanan banyak, baterainya habis. Baik, Bapak Ibu, umat sekalian, para pastor, mari kita mendengarkan surat keputusan uskup untuk yang satu ini. Surat keputusan nomor 10 dan seterusnya, Uskup-Uskupan Manado menimba 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan surat keputusan Uskup Keuskupan Manado tentang penunjukan dan pengangkatan pastor yang mempersiapkan dan melaksanakan seminari kelas persiapan atas KPA mulai tahun ajaran 2025-2026 dan seterusnya di Palolo, Santo Mikael. Kesatu, menunjuk dan mengangkat pastor siapa? Pastor Chris. Yang pasti bukan Marsiano. Pastor Christianus Rudong PR sebagai penanggung jawab persiapan dan pelaksanaan seminari KPA di Palu. Kedua, meminta supaya Pastor Christianus Rudong memberikan laporan secara tertulis kepada Uskup Keuskupan Manado. Ketiga, meminta Pastor Chris untuk melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan gereja sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen tentang pendidikan calon imam, statuta, arah dasar, dan rencana strategis Keuskupan Manado. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan 18 Februari 2028 untuk masa bakti 3 tahun. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan tinjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Selamat menjalankan tugas kepada Pastor Christianus Rudong. Ditetapkan di Manado pada tanggal goyang-goyang. Delapan 18 Februari 2025. Kasih mati. Mari kita berikan aplaus untuk Pastor Chris terlalu bertugas. Pastor Kandi Paulus, Ketua Panitia, sekarang KPA, nanti jadi uskup. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan. Solobet semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
Demikian perayaan Ekaristi menutup sosialisasi APP tahun 2025 di Kabupaten Palu dan pelantikan panitia pemekaran Keuskupan di Sulawesi Tengah ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita dengarkan satu dua kata dari ketua panitia. Silakan. Duduk. Diucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Uskup Keuskupan Manado yang memberi kepercayaan kepada kita semua sebagai panitia untuk mempersiapkan ini lahirnya keuskupan yang baru. Ada bidan-bidan kampung yang buat semua secara tradisional, ada bidan-bidan yang profesional, orang ini bidan-bidan spiritual yang mempersiapkan semuanya supaya boleh lahir ini bayi keuskupan yang ke-40 dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Panitia, sekali lagi, Dikjen, terima kasih. Sampaikan salam kami, hormat kami, terima kasih kami kepada Bapak Uskup yang memberi kepercayaan kepada kita semua. Terima kasih juga atas kepercayaan untuk mempersiapkan dan nanti melaksanakan ini bayi lagi. Seminari kelas persiapan atas di Palolo. Kita orang berjalan dengan Tuhan pasti orang cuma pakai tangan nanti DP jiwa dan roh Tuhan yang kasih. Yang kedua sekaligus pengumuman itulah nanti sampaikan di paroki-paroki, cek di umat atau barangkali di kamu punya anak yang lulus SMA mendaftar sudah. Yang sudah KPA, yang sudah lulus SMA, yang juga S1 bisa ya. Sampai usia berapa ya? Kira-kira 35 masih boleh lah. Kalau soal 40 bilang datang di Palolo baku tolong batanam pisang. Pastor, kalau orang yang muda-muda begini boleh, Pastor? Boleh. Masa di sana for jadi bruder, ya. Pastor, kita masih ada pasangan, masuk pastiu, boleh datang? Boleh. Mar habis itu diajar untuk pulang supaya setia. Sekali lagi dari tolong sampaikan, nanti ada tim juga yang ke Pastor nanti akan ke Nulion, sampaikan di sana juga supaya ada calon yang mau masuk tahun ini. Sekurang-kurangnya sampai hari ini so ada 3 yang Babila dari Poso 2 dari Santo Paulus Pak 1. Yang berikut atas nama panitia kami juga mengucapkan selamat kepada tim APP dan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Yakob, DPP, umat sekalian yang sudah merelakan kita untuk gabung dan membuat suasana pelantikan panitia ini menjadi bermakna dan bernilai lebih dalam kesatuan dengan ini pesiarahan hidup di masa aksi puasa pembangunan ini. Sekali lagi selamat kepada kita semua panitia, selamat kepada tim APP. Mari orang berjalan bersama. Orang berdiri menyanyi lagu wajib. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta
maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Kita akan foto bersama. Di atas. Hah? Foto pakai ini ya? Panitia tetap berdiri, nanti pastor-pastor Saya mau difoto soalnya. di situ. Mas, tapi ini tidak white ini. White-nya cuma sampai segitu. Kecuali pakai HP. Satu, dua, tiga. Ulang. Satu, dua, tiga. Hah? Sampai semua loh. Tangan kiri. Lumayan nanti diedit ulang, kasih terang. Saya kena ada ini. Nggak tahu. Oh, enggak benar. Ya. Ada ini? Nggak nyampe, saya sudah mundur. Mungkin ada di sini yang dalam videonya, screenshot saja. Aja dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dapat nggak yang kedua? Hah? Yang kedua dapat.